Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak sedang bicara sebagai pengamat. Saya bicara sebagai seorang yang tumbuh bersama seragam, turun ke jalan bersama reformasi, dan hari ini berdiri di ruang publik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak populer, tapi justru karena itu perlu saya sampaikan. Saya ini anak polisi, tapi bukan anak jenderal. Anak polisi biasa berpangkat Aibtu. Saya tahu betul rasanya beras bulog, tahu bunyi gaji tanggal 1, tahu sunyinya rumah panggung dan bukan rumah dinas. Dan tahu bahwa seragam bapak saya bukan simbol kuasa, tapi simbol kewajiban. Bahkan kadang menjadi simbol pengorbanan. Dan saya juga mantan aktivis 98. Saya dulu turun ke jalan bukan untuk membenci polisi, melainkan menyelamatkan polisi dari politik kekuasaan. Maka ketika hari ini muncul wacana, polisi sebaiknya dibawa kementerian saja, saya tidak marah. Saya justru prihatin. Karena itu tanda bahwa kita mulai lupa. Bahkan pada alasan kita dulu berjuang. Reformasi 98 memisahkan Polri dan TNI bukan untuk melemahkan polisi, tetapi untuk memuliakan hukum. Agar hukum tidak lagi berbicara dengan bahasa senjata, agar polisi tidak lagi menjadi bayang kekuasaan. Polisi sipil itu bukan polisi jinak. Polisi sipil adalah polisi yang beradab secara konstitusi, bukan polisi yang ditaruh di bawah meja menteri. Mari jujur secara logika. Menteri adalah jabatan politik, setiap pagi berpikir koalisi, setiap malam menghitung elektabilitas. Kalau polisi diletakkan di bawah kementerian, yang kita pindahkan bukan sekedar struktur, tetapi loyalitas. Dari hukum ke kekuasaan, dari konstitusi ke kepentingan. Dan itu bukan solusi, itu kemunduran yang dibungkus dengan jargon. Tapi saya tidak sedang menutup mata juga. Ada polisi yang buruk, ya ada. Dan saya tidak membelanya. Tapi mari kita ukur dengan akal sehat, bukan dengan emosi viral. Jumlahnya 0,00 sekian, namun viralnya 0,1 juta. Karena kamera lebih suka skandal daripada pengabdian. Algoritma lebih mencintai kemarahan daripada kebenaran. Satu oknum jatuh, ratusan ribu polisi baik ikut ditampar. Dan anehnya kita menyimpulkan lembaganya yang salah. Ini logika malas yang terlalu sering kita pelihara bersama. Sebagai anak polisi, saya tahu satu hal. Kebanyakan polisi tidak hidup mewah. Yang mewah itu hanya berita tentang mereka. Mereka bekerja dalam senyap, disumpahi ketika salah, dilupakan ketika benar. Kalau yang